Hai, kenalin nih bersama aku Arfian dan temen aku Wulan, tentunya di acara Barista Bincang bareng Bro and Sisters. Tentunya hanya di Ganes TV. Bener banget ya Kak Ulan, berbicara tentang percintaan menjadi hal yang menarik bagi kaula muda. Kisah romansa bak negeri dongeng, FTV maupun drama Korea yang kamu suka ya pastinya. Namun kadang realitanya tidak sesuai ekspektasi kita. Betul. Membayangkan hal-hal indah, kisah percintaan yang romantis, padahal kadang ada perbedaan pendapat ya. Betul. Kayak aku maunya ini, kamu maunya gitu. Tapi salah satu pihak menjadi tertekan ya waktu itu. Jadi menjadi ini disebut juga toxic relationship secara nggak langsung ya, membebani soalnya. Toxic relationship menjadi masalah yang sering banget nih terjadi di kalangan anak muda saat ini, terutama ketika menjalin hubungan persahabatan maupun percintaan. Nah, maraknya toxic relationship ini menjadi sebuah penyakit yang menular antar individu satu dengan individu lainnya, sehingga menyebabkan atau mempengaruhi kondisi psikologis seseorang yang mengalaminya. Kurangnya kesadaran akan toxic relationship membuat setiap orang terjebak dalam suatu lingkaran hubungan yang tidak sehat. Terlepas dari jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, sebagian besar dari mereka pernah mengalami hal tersebut, entah menjadi korban ataupun menjadi tersangka. Bener banget. Berbicara mengenai topik ini, kita lihat langsung komentar dari warganet melalui Instagram ya. Langsung aja. Yang pertama ada @11_Faizahar. Ini panjang banget, cuman aku udah ngerangkum di sini. Jadi intinya adalah jarang dikasih kabar, jatuhnya ngemis terus. Sama-sama egois tapi keras kepala dan akhirnya juga putus deh. Oh, Ya, berarti kasian banget ya. kurang komunikasi Bener, ya. namanya juga hubungan itu yang nomor satu adalah komunikasi. Betul. Nah, yang kedua nih ada dari @JuniSWY. Aku dipaksa kurus, tapi caranya nge-trigger bawa-bawa orang tua dan mutusin banyak circle pertemananku. Wow, mutusin circle pertemanan. Nanti habis putus gak punya temen. Bener, kalau Kasian nggak punya banget ya, temen jadi dong. introvert dong. Toxic banget. Oke, next dari @mp_wangsa. Nggak boleh berinteraksi dengan laki-laki lain kecuali keluarga. Padahal dia sendiri diem-diem dari mantannya. Kok begitu? Buat cowok-cowok nih ya, yang kalian kalau mau ngatur ceweknya nggak boleh bla 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 bla. Kamu juga ngaturin itu juga dong ke diri kalian. Betul. Nah, selanjutnya nih ada dari @ruci.aaa. Nggak boleh main sama teman, dijambak, ditampar, diselingkuhin, bahkan diporotin duit. Oh my god. Wah. Dijambak. Ini berarti masuknya kok Ke pakai fisik ya. Iya. Cowok-cowok itu nggak boleh fisik sama cewek ya. Iya, bener, nggak boleh fisik. Next dari ini @Iqbal Wicaksono. Dia yang salah, aku yang minta maaf terus. Lah. Oh, Mas Iqbal ini cowok ya pastinya. Ya Iqbal ya. namanya. Cowok, Aku makanya perwakilan minta dari maaf Mas terus. Iqbal ya. Untuk kamu sebagai cowok itu jangan sering-sering banget minta maaf, karena kalau nggak salah ya jangan minta maaf gitu. Iya, betul. Nah, itu tadi beberapa komentar dari netizen yang udah kita bacain ya di Instagram. Dari beberapa komentar ini aku bisa menyimpulkan bahwa toxic relationship ini identik banget dengan kata bucin. Nah, apa sih bucin itu, bro? Bucin adalah budak cinta. Yes, bagi yang kalian nggak tahu ya. bucin atau budak cinta ini sering banget dikonotasikan sebagai hal yang negatif. Karena disebabkan oleh situasi yang berlebihan, seperti halnya nih, kayak seseorang yang rela melakukan hal apapun demi seseorang yang dicintainya, meski hal tersebut dinilai kurang nalar. Bener banget. Next, kita akan membicarakan ini lebih jauh lagi, tapi tentunya tidak hanya kita berdua dong Bulan ya. Ada satu bintang tamu yang sangat spesial banget dari siapa nih? Nah, ini dia bintang tamu yang udah aku sebut tadi. Dia adalah Veronica dari Forum Perempuan BMKM Unisri. Nah,
Sebelumnya Mbak Vero bisa memperkenalkan diri? Perkenalkan Mas Alfian dan Mbak Ulan, Iya. saya Veronica selaku Menteri Forum Perempuan BMKM Unif. Iya. Hai, Mbak Kak Vero. Vero. Ya Aduh, ampun, cantik cantik banget nih ya. Seger ya. Oke, sebelum mau lanjut ngobrolin yang lebih seru lagi nih, tapi ada yang mau lewat nih habis ini, tetap di Barista. Bincang bareng Bro and Sista. Hai, balik lagi nih di Barista. Bincang bareng Bro and Sista. Nah, ini aku mau menanyakan sesuatu nih Kak tentang toxic relationship ya pastinya. Tadi aku udah ngobrol banyak sih sama Wulan, cuman kayaknya kurang gitu ya. Iya, Ada bener. harus ada orang ketiga untuk ya gitu lah. Untuk pertanyaan pertama, ada apa sih penyebab dari toxic relationship menurut Kak Vero? Oke, berbicara tentang toxic relationship ini ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kondisi psikologis di mana kita pada saat itu membutuhkan atau menginginkan kasih sayang atau perhatian yang lebih dari seseorang atau dari orang lain di luar orang terdekat kita, seperti di luar keluarga, di mana seperti itu kita ekspektasikan kepada pasangan kita, yaitu bisa kita sebut sebagai pacar kita. Gitu. Nah, selanjutnya nih Mbak, aku mau nanya, apa sih yang menjadi ciri-ciri perempuan yang sudah terjebak dalam hubungan yang toksik? Oke, yang pertama cirinya adalah kita dikendalikan oleh pasangan kita. Jadi kita tidak memiliki kendali penuh atas diri kita sendiri, padahal kita mempunyai kendali dan tanggung jawab atas diri kita masing-masing. Contoh, ketika kita berorganisasi nih, kita dilarang berinteraksi sama lawan jenis kita. Itu udah termasuk ke toxic relationship. Yang kedua, kita dilarang untuk berpakaian atau memakai pakaian yang memang sesuai dengan kehendak kita. Intinya kita dikendalikan oleh pasangan kita gitu. Jadi ngatur-ngatur gitu. Iya, suka ngatur-ngatur. Lebih ya. ke posesif gitu sih. Jadi lebih apa yang dia inginkan itu harus dilakukan oleh kita gitu. Oh, iya. Kamu pakai baju ini tuh? Harus. Nggak mau. Harus. Itu ya Mbak ya. Untuk pertanyaan nomor 3 nih Mbak, mengapa sih banyak banget perempuan yang kejebak dan menjadi korban dalam suatu hubungan yang toksik? Oke, yang pertama itu karena kurangnya pengetahuan kita tentang kondisi tersebut. Karena kita sudah terbiasa tentang hal-hal romantisme yang sebenarnya itu juga nggak sehat. Jadi konstruksi pikiran kita atau bangunan pemikiran kita tuh dibangun ketika kita dijadikan sebuah aset seperti itu. Yang kedua, kenapa perempuan sering menjadi korban toxic relationship? Karena ada relasi kuasa di situ. Iya, karena perempuan dianggap sebagai seseorang yang lemah. Jadi ketika kita memang dalam suatu hubungan itu kita tidak bisa melawan laki-laki. Kita melawan laki-laki itu dianggap sebagai sebuah dosa. Makanya kenapa kebanyakan perempuan itu banyak mengalah ketika ada konflik dalam suatu hubungan gitu. Oh ya Mbak, aku mau tanya nih Mbak, mau cerita juga ya, sharing pengalaman aku. Aku dulu tuh pernah punya mantan ya Mbak. Dia tuh posesif banget orangnya, bahkan sampai nyadap WhatsApp aku. Dan orangnya tuh juga sering main tangan gitu Mbak. Itu apakah termasuk dalam hubungan yang toksik menurut Mbak Veronica sendiri? Oke, menurutku itu sudah masuk ke toxic relationship. Karena apa? Karena kita tidak bisa bebas untuk bergerak sesuai dengan kehendak kita. Gitu. Apalagi sampai melanggar privasi kita. Padahal kita kan setiap orang punya privasi masing-masing. Nah Gitu. betul Mbak, padahal kan setiap orang punya privasi masing-masing ya Mbak. Untung udah aku putusin. Oh, udah nggak lanjut? Udah nggak lanjut nggak? Tapi kangen nggak?
Oh enggak, jadi aman ya. Selanjutnya pertanyaan nomor selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya nih Mbak, bagaimana sih cara menyadarkan seorang perempuan ketika ia sudah terjebak dalam suatu hubungan yang toksik? Oke, cara yang pertama menurut saya adalah tindakan preventif atau pencegahan, di mana sebelum kita menjalin sebuah hubungan dengan laki-laki, dengan cowok, kita harus mendalami dahulu, kita harus mengetahui dahulu bagaimana background dia, bagaimana karakteristik dia, dan kalau istilahnya orang Jawa itu bibit bebet bobotnya. Kita makanya harus mengetahui seperti itu dulu. Yang selanjutnya kita harus sadari bahwa kita mempunyai kebebasan untuk bergerak, kita tidak boleh dikendalikan oleh siapapun, termasuk orang tua, apalagi pacar kita. Jadi kita harus sadari bahwa setiap orang mempunyai kemerdekaan untuk bergerak. Yang ketiga, kita harus sadari kita sebagai perempuan itu adalah seseorang yang berharga. Kita tidak boleh bergantung kepada setiap orang, apalagi kepada pacar kita. Kita harus menjadi perempuan yang mandiri, kita harus menjadi perempuan yang cerdas, sehingga kita tidak bisa berelasi, kita tidak bisa berhubungan dengan laki-laki yang manipulatif, laki-laki yang abusif. Jadi kita bisa berjalan beriringan bersama. Berarti mantan kamu tadi itu yang diamalin Mbak Vero, aku nggak tahu pokoknya. Manipulatif bener. Posesif sama aku berarti emang dulu itu belum menelusuri latar belakangnya Mbak. Berarti itu cinta apa tuh namanya? Cepet. Cinta apa cepet. sih? Cinta Pokoknya cepet. cuma sebulan udah jadian. Ternyata orangnya kayak begitu. Oh, sebulan. Kamu sih gara-gara ini nih Mbak kurangnya pengetahuan ya. Suka orang tinggal suka aja. Ya lanjut. Oke. Lanjut. Selain itu juga Oh, ada lagi. kita cara untuk keluar dari situ, kita perlu komunikasikan kepada pasangan kita apakah hubungan kita ini udah nggak sehat. Jadi perlunya pendapat dua pihak, perlunya kita setara untuk mengobrolkan atau lebih ke memperbaiki gimana caranya kita tetap berhubungan yang sehat. Jadi berdiskusi dulu. Iya, dan harus Dulu berani nggak? speak up. Nah, berarti dulu belum berani speak up dan Belum. diem-diem aja ya? Iya, belum berani. Soalnya kalau aku ngomong takutnya dia marah terus main tangan. Tapi main tangan nggak selama ini? Main tangan. Udah toksik banget ya Mbak ya? Kasihan Iya, nih. emang. Harus dididik lagi lah ya. Teman saya nih ya Mbak ya. Sorry. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Mbak, apa aja sih dampak bagi perempuan serta gimana sih cara mengatasi agar dapat keluar dari hubungan toksik? Biasanya cewek-cewek itu takut. Jadi ya udahlah, diam. Diterima aja gitu. Tapi tau-tau nangis gitu loh. Dampak yang paling utama adalah kita stres, kita depresi ketika memang kita menghadapi suatu hubungan yang toksik, karena kita mendapatkan tekanan dalam hubungan tersebut. Kita tidak bisa bergerak bebas sesuai dengan kita masing-masing gitu. Selanjutnya yang lebih parah dari itu, lebih parah dari sisi psikologis adalah terjadinya pelecehan, terjadinya kekerasan seksual, karena memang banyak sekali yang saya temukan itu kekerasan dalam pacaran itu lebih masuk ke kekerasan seksual. Jadi si pihak perempuan nggak punya kuasa, nggak punya power untuk melawan si laki-laki dalam hubungan tersebut. Akhirnya si perempuan ya udah deh gitu. Iya, karena kita dikonstruksikan, kita dibangun pemikiran kita untuk selalu menjadi seorang yang perasa. Makanya kita selalu mengalah, makanya kita selalu mengedepankan perasaan kita. Padahal dalam menjalin suatu hubungan itu dengan siapapun, kita juga perlu perasaan, kita juga perlu logika yang harus kita jalankan. Gitu. Nah, berarti waktu itu logika lu nggak jalan. Stres nggak lu? Stres banget sampai setahun. Setahun loh Mbak, bayangin. Setahun Berarti saya udah stres. ini nih kategori apa itu Mbak? Akut apa? Iya, bisa jadi itu kategori akut karena mungkin Mbak Wulan bisa kalau mau keluar takut masih sayang, takut nanti Lu masih sayang, dikasarin. Oh enggak. Iya. Tapi setahun Iya, loh. Betul Mbak Vero, aku setuju banget sama Mbak Vero. Udah aman. Aman. Udah move on berarti sekarang Udah ya? move on. Oke, terima kasih ya Mbak Vero udah menjawab pertanyaan dari aku sama Wulan tadi. Meskipun tadi udah sebenarnya aku sama dia udah berbincang-bincang, cuman kayak belum menemukan jawaban yang tepat Iya, ya. benar. Toh kita juga orang-orang awam semua, cuman ya terima kasih untuk pesan dari Kak Vero nih untuk penonton Barista Bro and Sister ini. Mungkin yang menjalani hubungan toksik di luar sana, apa nih pesan-pesan? Untuk teman-teman yang sekiranya sekarang
merasa nggak nyaman dalam sebuah hubungan, segera pikirkan, segera tindak lanjuti, bahwa segera sadari juga bahwa hubungan yang kalian jalin itu sudah nggak sehat. Kita perlu sadari, kita perlu pakai pemikiran, pakai logika untuk menentukan bahwa apakah hubungan kita itu sudah sehat atau belum gitu. Pada akhirnya ketika memang kita tidak bisa melanjutkan sebuah hubungan karena toksik, nggak apa-apa tinggalkan, karena memang kita juga perlu bahagia, kita perlu jalan yang lain untuk menemukan bagaimana cara kita untuk mengembangkan diri gitu. Jadi untuk teman-teman sekiranya merasakan hal-hal yang seperti itu, bisa diobrolkan dengan pasangan, bisa diobrolkan lagi ketika bagaimana cara untuk memperbaiki hubungan kalian. Ketika memang teman-teman sudah merasa mentok, bisa ditinggalkan dan percaya bahwa kita semua berharga. Oke, membicarakan hubungan toksik itu identik banget dengan kisah sedih dan tragis bagi pasangan yang mengalaminya. Saya bisa menyimpulkan nih, di toxic relationship ini terdapat beberapa kata seperti kejebak, terjebak, salah, disalahkan, bahkan takut. Yap, bener banget. Secara garis besar, kisah hubungan yang toksik yang udah kita bahas tadi ialah kisah pasangan yang terjebak hingga takut memberikan sebuah keputusan di saat dirinya sudah berada hubungan yang tidak sehat lagi. Oke, terima kasih Kak Vero untuk jawaban kita tadi. Terima kasih Kak Terima kasih Vero udah banget. sharing sama kita di sini. Nah, mengenai toxic. selanjutnya Berbarista ini masih ada segmen yang lebih seru lagi tentunya. Tidak sama Mbak Vero ya, akan bahas yang lebih asik lagi. Stay tune tetap di Barista. Bincang bareng Bro and Sister. Hai guys, welcome back lagi nih di acara Barista Bincang bareng Bro and Sister. Nah, sebelumnya kan kita udah bahas nih tema tentang toxic relationship. Bener. Tema selanjutnya, kemarin kan habis ada pendaftaran mahasiswa baru nih ya. Nah, Iya. buat maba-maba yang masih bingung gimana sih outfit pakaian untuk ke kampus itu kayak gimana, kita bakal ngasih tahu ya. Nah, di video kali ini kita bakal nunjukin outfit yang bisa kalian pakai di kampus. Cek dulu. Nah, itu tadi beberapa video outfit ke kampus, bisa banget kalian jadikan sebagai referensi buat ke kampus ya. Di depan aku ini ada Kak Arfian, aku pengen mengomentari Kak Arfian ini make kemeja warna krem, dalamannya warna putih ya, terus bawahannya celana krem juga, sepatunya checkerboard, keren banget ya. Terus ditambah ada aksesoris kalungnya, kalung sama gelangnya Gelang sama ya, Pak, iya. ya? Biar serasi aja sih. Iya bener, keren banget. Tapi Kebetulan aku punya style ya. peliharaan di rumah, terus aku pakai ya. Oh iya pantes. Mm-mm. Mirip. Tapi oke. Sekarang nggak cuman kaulan aja nih yang komentarin stylist aku ya. Aku juga mau komentarin dia ya. Dari atas ini udah pakai hijab warna krem juga, lucu banget. Terus diperpaduin flanel yang kecil ya. Itu punya adiknya apa gimana, Mas? Ini crop tee. Oh, crop tee. Crop Soalnya tee. baju-baju cewek banyak ya, jadi aku nggak tahu. Jadi kayak gitulah, lucu banget Ha-ha. dengan lapisan putih juga, sama dengan celana yang ada pelanginya di sini. Kok pelanginya di kaki nggak di matamu? Oh enggak ya. Oke, bagus banget nih dengan sepatu putih juga, kaos kaki yang nggak ditinggiin. Stylish banget lah. Dan perlu diingat lagi, setiap kampus mempunyai peraturan yang beda-beda ya. Kadang ada yang boleh pakai ini bebas, cuman di
Yang paling utama tidak boleh pakai kaos, celana sobek, dan sandal. Perlu diingat ya. Iya, jadi emang peraturan kampus itu berbeda-beda Benar. ya. Ya Bro. kalian pasti bisa fleksibel lah. Baiklah kalau begitu, terima kasih buat bintang tamu yang udah hadir di acara hari ini, udah mau sharing di acara ini. Selesai sudah episode kali ini mengenai toxic relationship. Harapannya untuk kalian dimanapun kalian, siapapun kalian mungkin sedang berada di fase toxic relationship dan ingin mengakhiri hubungan ini atau tidak. Semoga kalian menemukan jalan masing-masing. Dan semoga setelah menonton obrolan kita barusan, kalian jadi nggak mikir lagi nih harus melangkah gimana. Karena menurut saya, kalian tuh berbahagia dan tidak bisa diatur oleh orang lain. Oke, aku Arfian. Dan aku Wulan, sampai jumpa di lain waktu. Bye. Bye-bye.